meskipun sudah ada, tapi aku tetap tiap bulan itu mengalokasikan sih Mas 10% ya dari Nice. penghasilan gitu. Ketika Mbak sudah tahu anaknya kembar, itu alokasi Mbak dan suami menabung itu di mana aja sih? Apakah termasuk di reksadana juga? Nah, jadi kan sebenarnya jeda antara kita tahu nih kan pasti di awal kehamilan sama sampai persalinan kan lumayan ada jeda waktu ya Mas ya. Yep. Cuma itu kan ya less than 1 tahun kan ya. Yep. Jadi memang kebetulan aku nabung dana darurat itu, bukan nabung investasi dana darurat itu di reksadana saham gitu ya. Karena kan memang dana daruratnya kan dipakainya kan masih belum tahu kapan gitu ya, jangka waktunya kan bisa jadi panjang gitu ya. Betul. Jadi ya kita taruhnya di yang agak lebih risky. Nah tapi begitu kita tahu dana darurat ini akan digunakan untuk nanti jaga-jaga pas persalinan itu, aku tarik dulu tuh sebagian alokasi, aku pindahin dulu ke reksadana pasar uang yang memang lebih less volatile ya gitu. Yaitu reksadana pasar uang. Pasar uang. Oke. Obligasi enggak? Obligasi enggak. Oke, siap. Tapi ke pasar uang. Mantap. Karena memang sifatnya under 1 tahun ya. Betul, under 1 tahun. Gitu kan, si dedek juga nggak lama-lama di perut kan. Iya, karena kan ya paling lama 40 minggu ya. Paling lama 40 minggu ya. Oke. Ini teman kita yang akan bersalin juga nih kayaknya udah matang banget nih. Iya nih, 40 minggu ya. Iya, 40 minggu belum nih. dapat kabar nih. Kita tunggu nih kabarnya nih, pasti mungkin dia lagi nonton ya. Oke, anyway, mungkin Mbak tadi sempat di spill juga sih, kan kelahiran mungkin ada ditanggung kantor sebagian ya. Nah itu ketika Mbak tahu itu, Mbak tetap nabung atau investasi atau cukup ngadain kantor aja Mbak, atau gimana? Nah ya, kalau boleh spill. Gini, kalau memang ada benefit untuk persalinan ya di kantor ya. Mungkin ada juga kantor yang ngasih benefit itu unlimited nih. Tapi karena kebetulan kantor kita ada plafonnya, ya kan, ada plafonnya, jadi ya memang masih tetap harus mempersiapkan sih untuk segala kemungkinan. Karena kan persalinan itu yang di persalinan memang udah tahu nih kira-kira kisarannya berapa, tapi kan setelah persalinan itu ada hal-hal yang masih harus diantisipasi, kayak misalnya biaya amit-amit ya, bayi perlu masuk NICU, seperti itu. Karena kan asuransi amit-amit ya, iya karena asuransi untuk anak kan nggak langsung jadi kan ya, ada prosesnya, ya kan. Jadi kalau pengalaman kemarin itu ternyata untuk mengajukan asuransi anak di kantor ya itu harus jadi aktenya dulu nih, itu selain SKL. Akte kelahiran ya? Akte kelahiran dan kartu keluarga. Lama loh ya. Ya lumayan butuh proses ya, bisa seminggu 2 minggu kan gitu lah setidaknya makannya itu. Jadi kita butuh antisipasi lah amit-amit kalau sampai masuk NICU, karena kan kehamilan kembar itu kan termasuk kehamilan yang berisiko ya Mas ya. I see. Iya, jadi mostly itu biasanya lahir itu kurang bulan kalau kehamilan kembar biasanya. Jadi di sekitar 36 minggu itu biasanya sudah banyak yang udah lahir gitu. Kalau putri Mbak kemarin? Aku kemarin di 36 minggu hampir ke 37. Hampir ke 37 minggu. Gitu. Tapi itu aku udah antisipasi juga nih. Sebenarnya itu belum cukup bulan, cuma aku udah antisipasi sebelum persalinan itu aku sempat treatment pematangan paru dulu. Nah, jadi kalau in case bayinya ngajakin lahir duluan nih, insya Allah paru-parunya udah siap gitu. Biasa, jadi banyak banget ilmunya hari ini. Aduh, oke. Oke Mbak, bicara, berarti Mbak udah persiapkan sampai ke biaya amit-amit itu? Iya, benar. Oke. Tapi nggak tahu ya, maksudnya apakah yang kita persiapkan itu sudah cukup atau belum ya, tapi alhamdulillah tidak sampai terpakai. Tidak sampai terpakai, jangan sampai amit-amit ya, tok, jangan sampai terpakai. Anyway Mbak, kalau Mbak dan suami kira-kira berapa persen gaji Mbak buat usia buah hati terlahir ini kemarin? Jadi sebenarnya walaupun aku sudah punya dana darurat yang dialokasikan ya, istilahnya minimal dana darurat gitu, sekian kali gaji misalnya gitu, meskipun sudah ada, tapi aku tetap tiap bulan itu mengalokasikan sih Mas 10% ya dari penghasilan gitu. Jadi sekitar 10% ya. Maaf, itu Mbak doang? Aku doang, iya. Suami ada lagi. Mantap.
gitu. Jadi ya udah dilanjutin aja alokasinya itu, jadinya nggak ke dana darurat ya, langsung 10% ditariknya untuk yang biaya persalinan ya gitu. Oke. Udah apa istilahnya, udah autopilot kayak gitu ya. Oke. Suami pernah tahu berapa persennya? Suami ya kurang lebih sama lah, mungkin sekitar 5-10%. 5-10% ya, which is ideal banget ya. Oke, Mbak, menarik. Tentunya setelah proses bersalinasi kembar, kita kan berharap putri-putri Mbak baik-baik saja gitu ya. Cuman tadi Mbak sempat spill amit-amit ada pengeluaran tak terduga gitu. Dan alhamdulillah nggak kepake tuh buat nicu ya. Cuman apakah ada hal lain Mbak amit-amit yang terjadi? Risiko yang paling besar itu sih ya, yang nggak terduga sih ya. Oke. Boleh tahu nggak, tadi kan sekitar 60-an. Berarti Mbak udah persiapkan kali 2-nya untuk antisipasi atau berapanya misalnya? Iya, aku total kemarin siapin 100 sih sekitar 100? Nggak nyampe kali 2 sih. Oke. Alhamdulillah nggak kepake Mbak ya. Alhamdulillah nggak kepake. Alhamdulillah nggak. Karena gini Mas, sebenarnya kalau misalnya aku lahirannya pakai BPJS ya, itu sih sebenarnya agak nggak terlalu khawatir karena setelah aku cari-cari tahu ya, sempat dapat informasi juga. Jadi kalau lahiran pakai BPJS itu bayinya udah nanti langsung didaftarkan BPJS. Jadi kalau misalnya amit-amit harus masuk NICU tuh bisa pakai BPJS-nya nih. Nah itu juga sih aku waktu memutuskan untuk lahirannya mau pakai BPJS atau enggak tuh sempat mikir-mikir juga sih. Tapi akhirnya menimbang nggak usah deh, pribadi aja. Karena fasilitasnya beda kan. Pasti beda ya. Fasilitasnya beda, obatnya juga beda. Rumah sakitnya boleh yang kita pilih nggak? Rumah sakitnya boleh selama fase ke-1 kita di wilayah yang sama ya. Jadi misalnya aku fase ke-1-nya di Depok, aku mau lahirannya misalnya di Tangerang Selatan gitu. Ya itu nggak bisa. Jadi harus ngambil rumah sakit yang di Depok juga. Di Depok juga. Padahal kan sebenarnya kadang cocok-cocokan ya Mas, sama dokternya ya, rumah sakit dan dokter kan cocok-cocokan gitu ya. Betul. Oke, Mbak, kalau gitu Mbak kan udah melalui berbagai tahapan nih ya, urus ini urus itu. Cara Mbak set priority untuk investasi ataupun nabung dana darurat atau dana persalinan itu pos-posnya gimana Mbak? Atau misalkan fokus dulu ke sini atau ke sana gitu, gimana Mbak? Selama kehamilan deh, let's say. Gimana tadi nabung? Iya, untuk alokasi pos-posnya untuk dana darurat atau untuk dana bersalin itu kira-kira berapa persennya atau dijadiin satu semua? Iya, kayak yang tadi aku udah sampein kan. Jadi ketika kita tahu udah harus mempersiapkan biaya lahiran, jadi porsi pos untuk biaya dana darurat dialihin dulu nih ke persalinan, karena kan juga termasuk hal yang darurat ya. Switching. Di switch dulu. Di switch dulu ya. Iya gitu. Berarti selama let's say 9 bulan itu fokusnya di situ dulu. Betul. Dana daruratnya ya udah di situ juga gitu ya. Baik. Berarti sekarang udah nabung lagi dong. Nabung lagi itu tadi ya, 10% tadi ya. Alhamdulillah nabung lagi. Mbak. Nah, terakhir nih Mbak. Kira-kira nih ada nggak pesan khusus dari Mbak untuk pasangan muda atau mungkin untuk saya gitu? Karena saya belum nih Mbak nih. Itu kira-kira terkait money management untuk dana persalinan ini, kira-kira dari Mbak Sari ada wejangan khusus nggak? Silakan. Ya, kalau sekarang kan karena literasi juga udah lumayan banyak ya Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih belum menikah nih, udah mau nyiapin, udah lebih visioner gitu kan, pemikirannya mau nyiapin untuk dana anak, bahkan ada loh yang udah nyiapin dana pendidikan anak dari sebelum menikah. Gitu. Jangankan biaya persalinan ya, tapi pendidikan anaknya tuh ada yang disiapin tuh ada. Padahal anaknya belum ada. Padahal anaknya belum ada. Biaya persalinan, apalagi biaya persalinan kan pasti udah disiapin juga gitu kan. Itu siapa? Teman Mbak? Temen, terus aku juga sering lihat beberapa konten ya, gitu kan, yang dia udah nyiapin dana pendidikan anaknya sejak dari sebelum, padahal masih single gitu kan. Gitu. Cewek cowok? Perempuan sih. Rata-rata perempuan ya kalau yang mikirin, karena mungkin ada naluri keibuannya kali mikirin dana pendidikan anak. Tapi dikit terus story juga, saya punya kenalan dia KOL, laki, pola hidupnya nggak sehat-sehat amat, tapi dia nabung dan dia honestly bilang, gue tuh udah punya dana pendidikan anak.
Oh gitu. Tapi padahal dia masih single. True story. Keren. Iya, true story. Dia penggemar tanaman, KOL. Jangan sebut sini lah, nggak enak. Tapi beneran dia udah punya dana pendidikan anak, tapi jodohnya aja belum ada. Which is ya bagus aja sih, bagus gitu. Sih, keren. Oke Mas Sari, thank you banget untuk waktunya. Kita berharap supaya si kembar senantiasa sehat, amin. Dan si kakaknya juga sehat, mbaknya juga sehat, suami juga sehat, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa jadi inspirasi para pasangan di luar sana, baik yang akan punya momongan atau yang belum punya momongan yang akan menuju ke arah sana. Semoga senantiasa lebih siap ya, siap secara financial financially lebih siap, mentally sih ya juga lebih siap. Tapi kita bahas financially lebih sehat, lebih terstruktur, lebih termanage, dan juga yang terpenting adalah butuh kekompakan dari bapak dan ibunya itu sendiri untuk mempersiapkan dana persalinan. Oke, Great People dimanapun berada, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa ya untuk follow Facebook BNI Asset Management, Instagramnya BNI AM, dan juga YouTube serta Spotify-nya BNI Asset Management. Jangan lupa ikutin juga episode-episode lain yang tak kalah seru di Spotify dan juga di YouTube BNI Asset Management. BNI AM, Better Future, Invest Now. Terima kasih Good People, sampai jumpa kembali.